Lanjutan yang tadi bahwa Bahar Smith itu membunuh para kiai, itu jelas. Bukan membunuh secara fisik tidak, tetapi membunuh tanpa menyentuh itu adalah ya membunuh karakternya, membunuh kehormatannya, harga dirinya. Ya ceramah-ceramah kayak begitu kan terlalu ekstrim lah. Walaupun seandainya saya berhusnudzon, niat dari saudara Bahar Smith ini juga nggak seperti itu. Nah ini ya, Anda dengarkan ya. Ini saya setelkan dulu nih. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlul maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlul maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Sekalipun Habib itu bodoh, walaupun seandainya tujuan dari niat saudara Bahar Smith ini baik, tapi nggak layak ngomong kayak begini. Terus aja, ini saya sebagai orang awam nih ya, saya sebagai orang awam, terus aja nistakan kiai-kiai, ulama-ulama. Bahar ini bagaimana? Terus aja ciptakan bahwa ulama kiai yang ada di Nuswantoro ini adalah KW. Terus aja jualan nasab. Terus aja Anda mengakuisisi diri Anda sebagai seorang Habib, sebagai cucu Nabi, yang lain itu KW. Maka dibanding-bandingkan mau kiai 70 nggak sebanding dengan satu Habib, meskipun Habib itu bodoh. Ini kan sebuah statement-statement yang menyakiti. Kok nggak menghormati sih? Saudara Bahar Smith, jangan kayak begitu. Ini lama-lama umat itu bisa berontak loh. Bahkan sepandai-pandainya mereka, sekalipun seorang Habib harus mengikuti ulama-ulama dan kiai-kiai yang ada di bumi Nuswantoro. Ini adalah Indonesia. Kayak begini kiai-kiai kita juga nggak nanggepin, nggak mau nanggepin, nggak mau. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu nggak mau nanggepin yang kayak begini. Ini sudah keterlaluan. Coba dengarkan lagi. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Belajar kepada satu Habib sama dengan belajar kepada 70 kiai. Ya keren sih. Keren. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlul maksudnya bodoh kata Iwan. Satu Habib walaupun Habibnya bodoh. Walaupun Habibnya bodoh. Walaupun Habibnya jahlul maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Walaupun Habib itu bodoh, tetap ukurannya oleh kiai 70 kiai yang alim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim, kok ada kayak begini modelnya? Ini lama-lama kalau didiam-diamkan, apa yang enggak ini terlalu berlebihan. Ya Allah, saya mohon ampun para alim ulama, para kiai, para habaib yang lain. Mohon ampun. Ya Allah, ini orang sudah cukup merendahkan para ulama, para kiai yang ada di pribumi, yang ada di Indonesia. Masya Allah, sedih saya. Dan statement-statement yang lain itu banyak sekali. Ketika kemarin menistakan keturunan Wali Songo, mau disirnakan keturunannya, zuriatnya, nasabnya, bahwa Wali Songo itu keturunannya terputus. Ini seperti mengaburkan nasab.
Ini masa mau didiamkan? Ini kok mengerikan sekali lama-lama. Masya Allah. Bahkan ada sebuah statement, sikap ini, pernyataan ini tidak akan pernah walaupun saya harus mati. Bahkan ada statement lagi, saya tidak akan pernah meminta maaf walaupun saya harus membusuk dalam penjara. Masya Allah. Itu Bahar. Ya Allah, saudara Bahar Smith ini, mungkin kalau saya boleh sedikit kritik, iblis itu sombong, makanya dibuang dari surga karena kesombongannya. Masya Allah. Inilah ketika orang merasa dirinya mulia, suci, apa yang ia yakini itu adalah benar, ini sudah melebihi dari apa yang sudah menjadi haknya Allah. Sesungguhnya hanya Allah yang maha benar, tetapi ini sudah dihaki seseorang yang namanya Bahar Smith. Masya Allah. Kok sangat mengerikan sekali. Ya Allah, kasihan para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Kalau statement-statement kayak begitu dibiarkan begitu saja, nggak ada yang memberikan pencegahan, nggak ada yang mengkritik, tidak ada yang mengingatkan, ini mau jadi apa lama-lama? Hanya dia menjual diri dia sebagai seorang cucu Nabi, hanya dia menjual, memposisikan dia sebagai zuriat Rasul. Lalu kiai-kiai, ulama-ulama kita pribumi seperti menjadi KW. La haula wala quwata illa. Itu ukurannya, perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya, perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya, perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Putar sekali lagi. Belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya, perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya, perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Ya Allah. Apakah statement ini masih berlaku? Kiai takut kualat dengan habaib. Apakah statement ini masih berlaku bahwa kiai takut kualat sama habaib? Masya Allah. Sedih saya, sumpah saya sedih, miris saya, ya Allah. Lama-lama ulama-ulama kita, kiai-kiai kita kok dijadikan gedibel sama orang-orang yang mengaku bernasab. Sebentar ini saya close paling 30 detik ya. Nanti kita nyalakan lagi sebentar. Muter-muter cuma 30 detik. Tunggu sebentar. Kalau masih ada yang meyakini kiai takut kualat sama habib-habib yang modelnya seperti itu, biarkan, izinkan saya, para ulama, para kiai, biar saya yang kualat menghadapi macam habib-habib seperti itu. Ya, berarti nggak usah ikut-ikutan. Para ulama, para kiai dinistakan begitu saja, direndahkan begitu saja. Dah, biar kami.
para ulama, para kiai, biar dengar lagi, saya setelkan lagi. Biar mendengar lagi. Apakah ini layak statement-statement seperti ini? Belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Dengar lagi. Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Yuhan. Walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Yuhan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Jadi seandainya ada orang yang mengaku habib, dia menyesatkan. Orang yang menyesatkan sama dengan orang yang bodoh. Orang bodoh menyesatkan orang-orang yang pintar. Itu tetap perbandingannya dengan 70 kiai. Mau sampai kapan coba kayak gini? Saya sedih, jujur saya sedih. Inilah yang membuat umat bertanya-tanya, apakah betul ini ada darah Nabi, ada darah Rasulullah, ada nasab? Apakah betul orang-orang seperti itu zuriat? Maka tes DNA. Apalagi publik sudah tahu silsilah dari sampai kepada Ubaidillah. Apakah Ubaidillah ini ada? Pertanyaannya. Apakah sampai ke Rasulullah? Ini belum terbukti secara ilmiah. Kalau itu tidak terbukti, mohon maaf, berarti keluarga dari Bani Alawi ini bukan zuriat. Bukan zuriat Rasul. Betul tidak? Berarti itu pembodohan yang sudah dikonsumsi selama berabad-abad. Atau kesalahan yang setelah dikonsumsi oleh umat selama berabad-abad. Kan miris. Kita nggak boleh marah-marah. Kita sebagai pecinta habaib nggak boleh. Ini harus dibuktikan. Rasa penasaran ini kok tidak mencerminkan dengan apa yang dicontohkan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok nggak mencerminkan? Ini dari keturunan mana? Memang